Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih. Kita akan melaksanakan ibadah minggu beberapa minggu ke depan, dilaksanakan di rumah kita masing-masing, berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 yang muncul varian baru yang sangat memprihatinkan, sehingga banyak orang terpapar karenanya. Karena itu kebijakan yang kita ambil ialah mencoba mengikuti program yang dilaksanakan oleh negara kita, melaksanakan ibadah minggu dipindahkan ke rumah kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita dengan setia mengikuti acara ini, khususnya pelayanan khotbah yang kami sajikan lewat video khotbah kali ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita ikuti pembacaan khotbah untuk minggu 18 setelah Trinitatis, tanggal 18 Juli 2021, dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh karena yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian nas khotbah kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tema khotbah ini kesatuan dan damai di dalam Tuhan. Berdasarkan pengertian teologis inklusif, mengatakan bahwa kekristenan adalah suatu pembaruan atau perubahan status dari kegelapan kepada terang. Dengan kata lain, bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang sudah diperbaharui dan diubah dari kematian kepada kehidupan, dari anak manusia menjadi anak Allah, diubah dari yang tidak berpengharapan menjadi orang-orang yang optimistis. Itulah orang-orang Kristen yang sejati. Pengertian ini didasarkan lagi dalam pengharapan dan pemahaman bahwa Tuhan sendiri yang bekerja untuk memanggil dan memilih manusia menjadi umatnya yang Tuhan kasihi. Maksudnya adalah kekristenan itu adalah panggilan yang berdasar pada anugerah Tuhan yang mengunjuk, memanggil, dan memilih jadi umat Tuhan. Pengertian ini tidak berguna bila mana orang
orang Kristen, baik secara individual maupun secara universal, tidak melakukan perubahan status itu di kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berdasarkan versi berpikir orang Israel, hanya mereka sajalah penerima janji anugerah keselamatan yang disampaikan Tuhan kepada Abraham. Sunat menjadi tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham. Itulah yang menjadi ukuran bagi mereka, sebab kebiasaan bangsa Israel membuat silsilah mereka dari Abraham ke Ishak dan ke Yakub. Yakub yang berganti nama menjadi Israel. Menurut Yesus, bukan hanya pada nama atau tanda-tanda saja petunjuk bagi orang yang telah Tuhan pilih untuk menerima janji anugerah Tuhan itu. Namun, mereka yang telah terpilih itu harus menunjukkan pada hidup sehari-hari lewat perbuatan mereka. Dasar untuk menerima janji Tuhan itu bukan hanya sunat lahiriah, tetapi yang paling perlu adalah sunat pikiran, sunat hati, maupun sunat perilaku. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk mewujudkan janji Tuhan kepada semua bangsa di dunia ini, tanpa batas warna, kulit, suku, dan ras. Menjadi pengikut Yesus Kristus atau menjadi Kristen adalah situasi yang mengubah kedudukan dan status dari keadaan yang tidak masuk dalam pewaris menjadi pewaris janji Allah. Sebab hanya dalam Tuhan Yesus ada pertemuan dan perdamaian Allah dengan manusia. Manusia berdosa maksudnya. Menjadi boleh bersekutu dengan Allah. Di dalam Tuhan Yesuslah tirai pemisah di bait suci Yerusalem terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, pada saat Yesus mati di kayu salib Golgota. Artinya, gap dan tembok pemisah telah dirubuhkan. Di dalam Yesuslah manusia dapat menghadap Tuhan sebagai umatnya dari semua bangsa dan seluruh umat manusia. Menjadi satu kesatuan umat percaya. Bimbingan dan pendampingan hanya ada dalam 3 pijakan yang Tuhan perbuat, yakni melalui para nabi, para rasul, terlebih melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri. Artinya, agar benar-benar matang buah dari hidup kekristenan itu, haruslah belajar dari para nabi, para rasul, dalam kesetiaan mereka menuruti kehendak Tuhan. Terutama dalam Yesus Kristus yang setia mentaati Bapanya hingga pada kematian di kayu salib. Itulah pembimbing pendamping umat percaya di dalam perjalanan dunia ini. Berikut saudara-saudara yang perlu kita perhatikan adalah berpegang kepada pengajaran Tuhan Yesus dalam kesetiaan seperti Nabi dan Rasul itu. Itulah yang membuat Roh Kudus berkenan berdiam pada orang yang telah dipilihnya untuk membina, mengurus, memperbaiki orang-orang beriman agar mereka semakin bersikukuh berharap warisan dari Allah. Oleh sebab itu kualitas kekristenan wajib dipelihara oleh setiap orang Kristen sebagai bukti dan pertanda bahwa mereka telah ikut mewarisi janji Allah yang yaitu kerajaan surga di dalam Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, maka dengan demikian kesatuan dan persatuan yang hakiki itu ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi tembok pemisah antara suku, ras, warna kulit. Di dalam Yesus Kristus tak ada lagi gap yang memisahkan antara bangsawan dan rakyat biasa. Di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera Allah dapat terjadi, dan itulah yang harus tetap terpelihara di tengah-tengah gereja sepanjang masa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibu, bapak, jemaat Tuhan yang kekasih, keselamatan dan kehidupan yang dijanjikan Allah ditujukan kepada semua umat manusia di dunia ini. Berarti janji keselamatan Allah itu bukan hanya milik satu bangsa, bukan hanya milik satu suku bangsa,
bukan hanya milik sekelompok orang. Dalam Yesus tidak ada lagi tembok pemisah antara suku, ras, warna kulit, dan bangsa. Pada hakikatnya, manusia sama di hadapan Tuhan. Siapa saja yang percaya dan mau mengikut Yesus, dia akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Orang berdosa, sekalipun bila ia bertobat, menjadi mengaku percaya dan mengikut Yesus, percaya kepada Allah dan mengikut Yesus Kristus, maka ia akan ikut menerima Firdaus milik Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara semua kita yang telah mengaku percaya pada Allah, yang mengaku sebagai orang-orang Kristen, mari tunjukkanlah melalui perilaku dan perbuatan kita setiap hari bahwa kita senantiasa bersukaria, memuji dan menyembah Tuhan, berdamai dan bersatu dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, dan di gereja. Itulah persembahan yang bisa kita wujud nyatakan di tengah kehidupan kekristenan kita pada saat ini, bahwa mengikut Yesus itu ialah dengan memelihara damai sejahtera di tengah persekutuan kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Sabdamu mengingatkan kami betapa pentingnya perdamaian dan kesatuan itu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki tengah-tengah gerejamu, menjadi sebuah kekuatan untuk membangun gerejamu secara umum. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar Tuhan, supaya kami ikut dapat bagian di dalam janji keselamatan yang Tuhan berikan. Karena Yesus telah mati demi kami. Yesus telah menebus kami dari kematian yang kekal. Di dalamnya kami telah dipersatukan dengan-Mu ya Tuhan Allah. Dan dalam nama Yesus Kristus semua orang percaya dalam setiap suku bangsa di seluruh dunia ini juga akan bersatu dan dipersatukan. Bila kesatuan itu menjadi idaman kami Tuhan, karena itu satu kekuatan untuk membawa misi gerejamu di dunia ini, mengabarkan berita kesukaan, yaitu keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.